Dan langit pun akhirnya menangis, hujan kali ini sangat deras, dan mobil yang dikendarai oleh Zara terpaksa tidak melanjutkan perjalanannya dan lebih memilih mencari tempat untuk berteduh. Kabut tebal yang hampir menutup sebagian jalan raya membuat Pak Udin tidak mau mengambil resiko. Baginya semesta telah mendengarkan doanya, akhirnya Pak Udin bisa mengulur waktu, namun sialnya ia tidak mendapatkan sinyal di tempat ini. Pak, sampai kapan kita mau berada di tempat ini? Tanya Zara semakin mengkhawatirkan akan nasib Dewi. Sampai hujan reda dan kabut di jalan raya sudah menipis nyonya, saya tidak mau mengambil resiko, ingat dengan keselamatan Anda. Kali ini Pak Udin memberikan nasihat untuk Zara agar dirinya tersadar dengan apa yang sudah ia lakukan. Dan Saga pun saat ini sudah berada di lokasi minimarket di mana tadi istrinya sedang mampir, dan ini adalah signal terakhir yang Rian dapatkan ketika ia berkomunikasi dengan Udin. Tuan, setelah ini jalan sebelah mana yang akan kita ambil? Mengingat di sini ada jalan pertigaan. Lewat kiri John, rasanya aku pernah ke tempat ini, semoga tempat yang dituju bukanlah tempat itu. Perintahnya mulai cemas. Maksudnya bagaimana Tuan? Tanya John masih terlihat bingung. Dulu aku pernah menjual villa milikku di daerah sini kepada Tuan Baron, waktu itu aku sedang terlilit hutang, dan aku menjualnya tanpa sepengetahuan kedua orang tuaku, karena villa itu adalah hadiah pemberian dari mendiang kakek. Jawabnya. Kenapa bisa kebetulan seperti ini Tuan? Apa mungkin Tuan Baron tidak mengetahui jika Tuan adalah suami dari Nyonya Zara, sahabatnya Nona Dewi? Sepertinya begitu John, waktu aku membayar hutang-hutangnya Dewi, Tuan Baron malah beranggapan jika aku adalah kekasihnya, aku sih tidak menjawabnya. Yang terpenting ia bisa terbebas dari manusia biadab itu. Jawabnya. Kini hujan pun tak kunjung reda, John nekat terus menerobos jalan yang berkabut meskipun ia melajukan mobilnya secara perlahan. Dan akhirnya ia berhasil menemukan mobil yang dikendarai oleh Udin, John pun bergegas menuju tempat tersebut. Zara yang sedang duduk di warung kecil sambil menikmati teh hangat, netranya mulai beralih ke arah mobil yang ia kenal dan sedang melaju ke area parkiran depan warung kopi, kedua bola matanya pun langsung berbinar. Saga yang melihat siluet istrinya dari luar mobil, ia buru-buru membuka pintu mobil, ia sudah tidak peduli meskipun di luaran masih turun hujan cukup deras. Kini tubuhnya terkena oleh air hujan, meskipun tidak sampai basah kuyup. Sayang! Teriak Saga sambil berlari kecil menuju arah istrinya, Zara pun langsung beranjak dari tempat duduknya, dan ia pun segera menghampiri suaminya. Kini keduanya saling berpelukan, dan tiba-tiba saja Zara menangis. Mas, aku pikir kau tidak akan datang ke sini. Kau sangat menyebalkan sekali sayang, kau tahu tindakan nekatmu ini telah membuatku begitu mengkhawatirkanmu, kau jangan keras kepala, pikirkan keselamatanmu dan juga calon anak kita. Ucapnya dengan nafas tersengal karena menahan rasa kesal di dadanya. Maafkan aku Mas, aku memang sangat ceroboh, tapi aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Jawabnya bersungguh-sungguh. Mendengar hal itu, Saga pun semakin mengeratkan pelukannya, ia benar-benar tidak mau sampai kehilangan Zara. Kau tahu jika sampai terjadi sesuatu padamu. Aku bisa gila, bahkan aku bisa mati. Kumohon jangan pernah membuatku merasa cemas serta khawatir seperti ini. Iya Mas aku janji padamu, sekali lagi tolong maafkan aku. Pintanya memohon. Iya sayang, aku sudah memaafkanmu. Jawabnya dengan mata yang berbinar. Sedangkan John mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Udin atas kerja kerasnya melindungi Nyonya Zara. Beruntungnya saat ini hujan telah turun dengan lebatnya Tuan, jadi saya bisa ada alasan untuk tidak meneruskan perjalanan sesuai keinginan Nyonya. Jawabnya merasa sangat lega. Dan pada akhirnya John menjalankan rencananya untuk misi penyelamatan Nona Dewi yakni dirinya sendiri yang akan menolongnya secara langsung, dan ia meminta tuannya untuk segera kembali bersama istrinya.
Namun Zara menolaknya, ia tetap bersikukuh ingin pergi menyelamatkan Dewi. Saga pun kembali dibuat kesal olehnya. Sayang, kau kan sudah janji padaku barusan. Tegurnya. Zara pun akhirnya tidak bisa berkutik, dan ia memilih untuk mengikuti saran dari suaminya. Serahkan semua masalah ini kepada John, aku yakin jika John tidak akan pernah mengecewakan, nanti John akan melakukan negosiasi terhadap Tuan Baron agar John bisa mengulur waktu sambil menunggu kedatangan Komisaris Wira dan setelah itu Komisaris Wira akan menangkap Tuan Baron dan komplotannya ke dalam jeruji besi. John dan Komisaris Wira sudah merencanakan semua ini, jadi kau hanya cukup duduk manis dan menerima kabar baik dari mereka. Perkataan dari Saga ada benarnya, dan akhirnya Zara memutuskan untuk ikut pulang bersama suaminya, sedangkan John pergi bersama Pak Udin. Selama perjalanan menuju rumahnya, Saga tiada hentinya menggenggam tangan istrinya, Zara pun sangat bahagia selalu diperlakukan manis seperti ini. Sayang, sebaiknya kita rahasiakan masalah ini, jangan sampai orang rumah tahu. Iya mas, tenang saja. Jawabnya. Kemudian mobil pun berbelok arah yakni menuju sebuah hotel dan tidak begitu ramai oleh pengunjung. Loh, kita ngapain ke sini mas? Tanyanya heran. Perutku sangat lapar sayang, aku belum makan siang, jadi kita mampir di sini dulu ya, dan untuk sementara waktu kita beristirahat di sini, karena perjalanan menuju rumah cukup jauh, ditambah hujan terus saja tidak mau berhenti. Akhirnya Zara mengangguk patuh, dan mereka bergegas pergi ke area restoran di dalam hotel tersebut. Sedangkan John dan Pak Udin telah tiba di lokasi yang dituju, suasana pun begitu hening, seperti tidak ada tanda kehidupan. Oh, jadi tempat ini dulunya villa milik Tuan Saga, luas juga sih, hanya saja kenapa terlihat menyeramkan, bangunannya pun terlihat seperti bangunan rumah zaman dulu. Pantas saja Tuan menjualnya dengan berdalih untuk membayar hutang, mana mungkin Tuan sampai terlilit hutang, dan harus menjual villa menyeramkan ini, paling harganya berapa duit. Tuan Saga memang pandai sekali berkelit. Ucapnya bermonolog. Kemudian muncullah 4 orang pria bertubuh kekar menghampiri John dan juga Pak Udin. Apakah Anda Tuan Saga? Tanya salah satu pria berkepala botak. Bukan, saya adalah asistennya Tuan Saga. Jawabnya heran. Kenapa bukan Tuan Saga atau istrinya yang datang ke sini? Kami tidak mengharapkan kehadiran kalian, jika kalian ingin korban selamat, suruh Tuan Saga dan istrinya datang ke sini. Perintahnya membentak. Apa maksud dari mereka ini? Mengapa mereka menginginkan Tuan dan Nyonya yang datang ke tempat ini? Ini tidak beres, sepertinya mereka sudah merencanakan sesuatu dan tentunya rencana yang akan membahayakan Tuan dan Nyonya, aku tidak bisa tinggal diam. Ujarnya dalam hati. Kemudian John mencari cara agar permintaan si pelaku mengenai keinginannya Tuan dan Nyonya yang datang ke tempat ini. Bagaimana aku bisa percaya jika Nyonya Dewi disekap di sini, kalau kalian tidak menunjukkan keberadaannya? Maaf karena Tuan dan Nyonya kami tidak akan mudah percaya dengan pemberitaan ini tanpa melihat bukti. Pintanya sambil menyunggingkan bibirnya. Keempat penjahat tersebut pun terlihat geram, hingga akhirnya si pria yang berkepala botak menghubungi seseorang. Baik, siap Tuan. Jawabnya singkat, lalu sambungan telepon pun terputus. Baiklah Tuan, jika Anda ingin melihat bukti, jika Nona Dewi ada di tangan kami, ikutlah bersama saya, tapi hanya Anda seorang diri. Pintanya sambil menoleh ke arah Udin. John pun mengangguk cepat, dan ia meminta Pak Udin untuk menunggunya sebentar di luar sambil dirinya mengedipkan sebelah matanya, dan Pak Udin pun tahu jika itu adalah sebuah kode. Kini John mengekori pria botak menuju pintu masuk villa. Sepanjang langkahnya, entah kenapa bulu kuduknya selalu saja berdiri, menurutnya rumah ini mengandung mistis yang cukup kuat. Dan di dalam ruangan tersebut terlihat sangat sepi seperti tak berpenghuni, dari sinilah John tidak yakin jika Dewi disekap di sini.
Lalu mereka menuju lantai 2, saat menelusuri anak tangga, barulah John merasa tempat ini cukup ramai, dan John sangat terkejut ketika banyak wanita yang hanya mengenakan pakaian dalam, lalu lalang di hadapannya, sampai-sampai ia menutup kedua bola matanya untuk menjaga keimanannya agar tidak tergoda. Tempat macam apa ini? Kenapa dari luar terlihat sepi, tapi di sini begitu ramai seperti di dalam sebuah klub malam? Batinnya merasa heran. Sedangkan Komisaris Wira mulai gencar melakukan pengepungan dengan puluhan anak buahnya, menurut informasi yang ia dapat dari markas, jika di tempat ini memang telah menjadi incaran para polisi karena disinyalir telah terjadi suatu transaksi tindak kriminal. Silahkan masuk tuan, ucap si pria botak, sambil membuka kamar paling ujung. Dan John benar-benar terkejut saat mendapati Dewi tak sadarkan diri dan hanya mengenakan pakaian dalam dengan mode rabit. Bedebah, sepertinya tempat ini telah digunakan untuk tempat mesum. Umpatnya dalam hati. Sekarang, kau sudah percaya kan, jika Nona Dewi ada bersama kami, dan jika kau menginginkan wanita ini bebas, maka kau perintahkan tuan dan nyonyamu untuk datang ke sini, faham kamu? Ucapnya sedikit membentak. John menatap nanar Dewi, menurutnya sungguh malang sekali nasibnya, padahal Tuan Saga sudah berusaha melepaskannya dari lubang kenistaan, tapi manusia serakah dan tamak ini seolah tidak rela untuk melepaskannya. Mungkin bagi mereka jika Dewi adalah aset berharga yang tidak mudah untuk dilepas begitu saja, dan memang tidak bisa dipungkiri jika Dewi memiliki paras yang cantik, serta tubuh yang berisi. Siapapun yang melihatnya berpakaian seperti itu, pasti akan tergoda dengan kemolekannya termasuk John. Sungguh sial, umpatnya dalam hati. Sekarang cepat kau hubungi tuan dan nyonyamu, suruh mereka datang sekarang, jika tidak, kami tidak akan segan untuk menghabisi wanita cantik itu. Tunjuknya ke arah Dewi dengan nada mengancam. Hingga akhirnya John terpaksa menghubungi tuannya, dan kebetulan saat ini Saga sedang beristirahat di kamar hotel, setelah ia makan di restoran bersama istrinya, dan kebetulan Zara saat ini sedang tertidur dengan lelapnya. Baiklah John, jika itu adalah maunya mereka, kebetulan saat ini pengawal Rian dan beberapa pengawal lainnya sudah berada di Hotel Lotus. Saya pikir, Tuan sudah kembali ke Jakarta. Belum John, karena aku takut hal semacam ini akan terjadi, dan benar saja kan. Kebetulan Zara sudah tertidur pulas, dan tunggu aku di sana. Ujarnya. Akhirnya sambungan telepon terputus, lalu Saga segera menghubungi Komisaris Wira yang sedang mengintai di TKP. Komisaris Wira pun akan melakukan penggerebekan setelah Tuan Saga menemui para pelaku dan menanyakan apa motif si pelaku melakukan hal ini. Saga sendiri sengaja mengurung Zara di dalam kamar hotel, dan menyerahkan kunci kamar kepada Rian. Jaga istriku baik-baik Rian, jika sampai terjadi sesuatu padanya, kau orang pertama yang akan aku habisi. Ancamnya tidak main-main. Tenang saja Tuan, bersama saya dan pengawal lainnya, saya jamin nyonya akan baik-baik saja. Jawabnya meyakinkan tuannya. Baiklah, ku percayakan padamu. Balasnya sambil menepuk bahunya Rian. Dan Saga bergegas pergi menuju lokasi di mana Dewi disekap, beruntungnya hujan sudah reda, sehingga dengan leluasa ia bisa bergegas pergi ke villa agar semua masalah ini bisa segera terselesaikan dengan tuntas. Setibanya di villa, Saga langsung disambut oleh beberapa anak buahnya Tuan Baron. Lalu Saga dibawa menuju lantai 2, ia pun sangat terkejut karena villa yang ia jual kepada Tuan Baron telah dijadikan tempat prostitusi. Brengsek, benar-benar menjijikan. Umpatnya dalam hati. Akhirnya Saga bertemu dengan John sedang berdiri mematung di depan pintu kamar paling pojok. Akhirnya Tuan datang juga. Ucapnya senang. Iya John, lantas di mana Tuan Baron? Tanya Saga kepada John. John sendiri tidak tahu keberadaan Tuan Baron di mana. Lalu pria berkepala botak datang mendekat. Jadi Anda ini Tuan Sagara Mahendra.
Betul, saya adalah Sagara Mahendra, lantas di mana bosmu itu? Tanyanya sambil menatap tajam. Mari ikut bersama saya Tuan, dan maaf jika asisten Anda tidak bisa ikut, dan sebaiknya tetap menunggu di sini. Perintah si pria berkepala botak. Hei, kenapa kau tidak mengizinkan saya ikut bersama Tuan Saga? Protesnya seolah tidak terima. Ikuti saja peraturannya, jika ingin nyawa kalian tetap selamat. Ancamnya. Baik Saga dan John, keduanya saling mengepalkan kedua telapak tangannya. Akhirnya Saga mengikuti kemauan Tuan Baron. Kini mereka pergi menuju ruang bawah tanah. Saga sendiri cukup terkejut karena sebelumnya di tempatnya ini, tidak ada ruangan seperti ini. Langkah demi langkah, akhirnya Saga tiba di salah satu ruangan yang memiliki pintu seperti terbuat dari baja, dan saat pintu dibuka, betapa terkejutnya dirinya saat mendapati Robin ada bersama dengan Tuan Baron. Kedua bola matanya sampai terbelalak, pria yang selama ini selalu membencinya, kini telah muncul di hadapannya. Welcome to the Hell Saga, akhirnya kita bisa berjumpa lagi di tempat ini. Sapanya sambil tersenyum licik. Oh, jadi ini semua adalah rencanamu hah? Tanyanya membentak. Robin malah tertawa terbahak-bahak. Ternyata kau masih saja bodoh seperti dulu, sekarang kau sudah berada di sini, dan aku akan membalas semua kejahatan yang telah papahmu lakukan terhadap papahku. Ucapnya begitu puas. Saga pun semakin kesal dibuatnya. Kini darahnya seolah telah mendidih karena sikap Robin yang selalu menuduh mendiang papahnya dengan tuduhan yang tidak-tidak dan tanpa adanya bukti yang kuat jika papahnya yakni mendiang Tuan Shailendra telah melakukan kejahatan terhadap Handoko, yakni adik kandungnya sendiri, dan bagi Saga itu semua adalah mustahil, mengingat mendiang papahnya adalah pria yang baik dan juga dermawan. Nah sekarang coba kau lihat di sekeliling tempat ini Sagara, ayo cepat. Perintahnya dengan tampangnya yang licik. Saga pun penasaran dengan benda yang berada dalam sebuah karung berwarna hitam yang menumpuk di sekeliling tempat ini. Saga mencoba mendekat lalu membuka salah satu karung berwarna hitam tersebut. Saat karung hitam dibuka, ia pun terkejut. Apa? Dari mana kau mendapatkan barang haram ini? Tanyanya dengan mata melotot. Kau tidak perlu tahu aku dan Tuan Baron mendapatkannya dari mana, dan sekarang kau sudah berada di sini, kau akan dituduh sebagai komplotan kami, dan seandainya kejadian ini tercium oleh pihak berwajib, maka kau akan menjadi teman setiaku untuk mendekam di dalam jeruji besi, atau hukuman mati mungkin. Aku tidak mau pergi ke neraka seorang diri, dan aku akan membawamu ke sana bersamaku, ha, 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 ha. Jawabnya tertawa puas. Dasar pria sinting kau Robin. Sungutnya, dan Saga pun sudah mulai tersulut emosi.